Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kaum Perkasa, selamat sore masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya. Selamat sore santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini saya Danang Prayogi kembali hadir menemani Anda dalam program Zona Islami Spesial Ramadan di hari ke-10 Ramadan 1445 Hijriah. Kembali hadir menemani Anda di jam setengah 5 sampai jam setengah 6 petang nanti. Seperti biasa, Zona Islami Spesial Ramadan kali ini disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung. Marilah kita bersama-sama simak Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini dengan bahasan tanda orang yang akan beruntung bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anam Musin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan tema pada Zona Islami Ramadan kali ini, kita akan membahas tentang unwanus sa'adah atau tanda-tanda orang yang akan beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna unwanas sa'adah ayyuwafiqallah al-abda li'amali sholeh fi hayatihi wa yuyassiruhu lahu. Ketahuilah bahwa di antara tanda-tanda orang yang akan beruntung kelak di akhirat, nopo tandane? Ayyuwaffiqallah al-abda lil amali sholeh fi hayatihi. Tandanya adalah ketika Allah Ta'ala memberi taufik, memberi pertolongan kepada hamba tersebut, diberi pertolongan oleh Allah lil amali sholeh fi hayati, bisa melakukan amal soleh ketika hidupnya. Wa yuyassiruhu lahu, dan Allah memudahkan hamba tersebut untuk melakukan amal soleh. Ini tanda orang yang beruntung. Jadi orang bisa beruntung karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menghendaki hambanya mendapat keberuntungan, ketika Allah menghendaki seseorang hamba akan mendapatkan nasib yang beruntung, maka yang dilakukan Allah adalah ayyuwaffiqa, Allah memberi pertolongan hamba yang dikehendaki beruntung tersebut, dia bisa melakukan ibadah, melakukan amal soleh. Di antaranipun melakukan sholat 5 waktu, berjamaah, berpuasa Ramadan, bisa beribadah, zikir, mengaji, membaca Al-Quran. Ini semuanya adalah tanda
ketika Allah Ta'ala menghendaki seseorang itu baik, beruntung, maka Allah akan memberi pertolongan kepada hambanya. Hamba tersebut bisa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ingat, kita bisa melakukan ibadah itu karena pertolongan Allah. Kita bisa melakukan sholat itu karena pertolongan Allah. Kita bisa melakukan puasa Ramadan ini juga karena pertolongan Allah. Kita bisa ngaji ngeten iki juga karena pertolongan Allah. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah menghendaki hamba mendapat keberuntungan, ketika Allah mentakdirkan seorang hamba atau manusia ini akan dijadikan Allah beruntung, maka Allah akan memberi pertolongan hamba tersebut lil amali sholeh fi hayati. Hamba itu ringan melakukan ibadah ketika hidupnya. Ketika hidupnya dia melakukan ibadah, wa yuyassiruhu lahu, dan Allah memudahkan. Tidak hanya sekedar melakukan ibadah, tapi bagi orang-orang yang dikehendaki Allah beruntung, orang tersebut akan dimudahkan, dienteng nih ngelakoni ibadah. Aslinya ibadah itu berat. Aslinya ibadah niku berat. Seperti puasa ini, poso niku berat, aslinya berat. Kenapa? Karena mulai subuh sampai maghrib tidak boleh makan, padahal banyak makanan yang enak-enak. Apalagi kalau sudah di depannya ada es degan, ada es jus degan, waduh, ini tantangannya berat. Tapi tidak boleh makan, tidak boleh makan sebelum maghrib. Nah, puasa ini berat, aslinya berat. Tetapi bagi orang yang dikehendaki Allah akan mendapatkan keberuntungan, puasa yang mestinya berat, asline abot niki jadi ringan bagi dia. Kenapa? Karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik itu apa? Wa taufik khalqu qudrati ta'at. Yang dinamakan taufik itu Allah menciptakan kemampuan pada hamba yang dicintai itu sehingga dia bisa ibadah. Khalqu qudrati ta'at. Sehingga orang yang diberi taufik oleh Allah itu apa yang dilakukan oleh seorang hamba niku muwafiqon lima yuhibbuhu wa yardahu. Apa yang dilakukan oleh hamba yang diberi taufik itu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah. Ini namanya taufik. Makanya bagi orang yang dicintai Allah, poso niku terasa ringan. Tapi bagi orang yang tidak dicintai Allah, berat karu-karuan niki. Puasa niku berat betul. Makanya banyak orang yang tidak kuat puasa. Banyak orang yang tidak kuat puasa. Makanya orang yang kuat puasa itu hanya orang yang beriman. Maka perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan, yang kuat puasa Ramadan ini siapa? Hanya orang-orang yang dicintai Allah dengan tanda diberi iman oleh Allah. Maka kalau bagi orang yang beriman kuat puasa, seperti sampean semua ini, karena ada iman, dicintai Allah, ringan puasa. Tapi bagi orang yang tidak dicintai, wah beratnya ra umum nih, penak macul
5 jam penak macul ibaratnya ngoten. Kadang ada orang itu ngangkat beban 1 kuintal 100 kilogram kuat niku, enek sing setengah kintal kuat, tapi terkadang ndak poso. Kalau ditanya kenapa ndak puasa, ndak kuat aku. Nah, ngangkat beban setengah kintal kuat tapi dikon poso ndak kuat niki ada. Tapi juga ada orang itu secara zahir dia lemah fisiknya, ibaratnya melaku mawon niku rodok kangelan, melampah mawon rodok kangelan, merono rodok sepuh, kemudian terkadang membawa beban ojo meneh kok setengah kintal, membawa beban 10 kilo mawon boten kuat. Tetapi subhanallah terkadang poso lo malah kuat, poso tutuk 1 bulan. Loh kenapa? Karena ada iman di dalam hatinya. Ini menunjukkan kalau dia dicintai oleh Allah. Makanya di sini sirine annaun wa nasa'adah, tanda orang yang ditakdirkan Allah beruntung, ayyuwaffiqallahul abda lil amalis sholeh fi hayatihi. Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut bisa melakukan amal soleh, wa yuyassirohu, di samping niku Allah memudahkan, digampang nih karo Allah ngelakoni ibadah. Seperti juga sholat, kadang ada orang yang sudah tua renta melaku mawon ibaratnya tertatih-tatih, tetapi subhanallah sholat malah kuat. Tapi ada orang yang bisa berlari kencang, melayu banter, tetapi dia tidak kuat untuk menjalankan sholat. Enten toh? Ini kenapa sebabnya? Sirine karena di situ ada iman atau tidak. Sirinya adalah dia dicintai Allah atau tidak. Kalau orang dicintai Allah, orang tersebut akan dimudahkan Allah melakukan ibadah. Niki. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dicintainya. Allahumma. Mula di antara doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita apa? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, panjenengan paringi pitulung kula Gusti, ala dzikrika, supados kula saged zikir dhateng panjenengan, wa syukrika, supados kula saged syukur dhateng nikmat-nikmat panjenengan, wa husni ibadatik, lan supados kula saged ngibadah kanthi sae dhateng panjenengan. Ini doa yang diajarkan Nabi. Ketika Allah Ta'ala menolong hambanya, tentu kita akan bisa melakukan ibadah. Maka kita harus meminta kepada Allah. Kenapa kok kita harus meminta? Karena disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, wa idza atlaqa lisanaka bittalab fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan, melepaskan lisanmu untuk meminta kepada Allah, maka itu artinya Allah menginginkan, ingin memberi kepada kamu. Dados nalikane lisan kita mau berdoa kepada Allah, ketika lisan kita berdoa kepada Allah,
kita mau menggerakkan lisan kita untuk berdoa, itu artinya Allah Ta'ala menghendaki ingin memberi kepada kita. Makanya doa itu adalah bagian dari ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah wa husni ibadatik. Ya Allah, panjenengan paringi pitulung kula Gusti supados lisan kula saged zikir dhateng panjenengan. Panjenengan paringi pitulung kula Gusti supaya kula saged syukur dhateng sedaya nikmat panjenengan. Wa husni ibadatik, lan panjenengan paringi pitulung Gusti supados kula niki saged ngibadah kanthi sae dhateng panjenengan. Ketika kita berdoa, Allah akan memberi pertolongan. Dan ketika Allah sudah memberi pertolongan, kita bisa melakukan ibadah, amal soleh. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki ingin memberikan keberuntungan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pembahasan seputar tanda-tanda orang yang akan beruntung bersama dengan Kiai Haji Muhammad Anam Muhsin, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kanti, Boyolali, Tulungagung. Kemudian kita teruskan, wa'un wanas syakowah, wa'un wanas syakowah Allah yuyassira lil amali sholeh wa yubtala bil amali so. Kalau tadi disebutkan bahwa tanda orang yang akan beruntung di akhirat, dia diberi pertolongan Allah dan dimudahkan untuk melakukan ibadah, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan, bisa menghindari maksiat. Lah sementara wa'un wanasyakowah, sesungguhnya tanda orang yang akan celaka. Lah sakniki tandane wong sing bakal ciloko. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari tanda ini, amin. Wa'un wanasyakowah Allah yuyassira lil amali sholeh, tandane wong sing bakale ciloko benjing teng akhirat pripun? Gusti Allah mboten maringi pitulung tiang kala wau untuk bisa melakukan amal soleh. Jadi tandane wong sing bakal benjing teng akhirat ciloko, tandane neng dunyane kalih Gusti Allah tiang niku mboten diparingi pitulung untuk bisa melakukan amal soleh. Jadi mboten iso nglakoni amal soleh, salat ora iso, poso ndak iso. Padahal jane nek kesempatan poso jane ya kuat, tapi ndak mau. Salat jane nggih saged, cara awake tenagane ya kuat, cuman dia ndak ada kemauan. Iki tandane wong sing cilaka. Allah yuyassira lahu, Allah yuyassira lil amalis sholeh. Allah tidak memberi pertolongan, Allah tidak memudahkan orang tersebut untuk melakukan amal soleh. Wa yubtala bil amalis su, bahkan sebaliknya Allah menguji kepada orang tersebut terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan niki tondo nggih. Tondo. Jadi tandane wong sing mboten bejo niku ibadah mboten saged. Ibadah ra iso. Salat mboten iso. Padahal jane dhek ya ngerti cara gelem nggih iso, tapi Allah ndak memberi kemampuan orang tersebut. Sehingga ndak salat, ndak poso. Gitu. Mboten purun ngibadah. Wayub tala bil amali su, bahkan sebaliknya, nek kon salat mboten gelem, kon poso ndak gelem, lah lek maksiat malah gelem. Aneh kadang, tapi ya itu kenyataan nih. Maka ini tanda orang yang ndak beruntung. Maka nih
awake dhewe nggih kita sedaya apabila melihat tanda ini pada diri kita, awake dhewe kudu nangis, kudu njaluk ngapura ning Allah Ta'ala. Jika tanda ini kita saksikan ada pada diri kita, misalnya awake dhewe iki kok aku ki lho salat kok aras-arasen, kadang aku ninggal salat, naudzubillah, iki tondo kira-kira aku wong cilaka lek ora tobat. Misalnya malih poso aku ki kok ngrasa abot, ndak kuat aku poso, loh padahal jane kuat, cuma ndak gelem, ndak ada kemauan nggih. Bahkan nglakoni maksiat. Maka ini tanda orang yang tidak akan beruntung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, i'malu, beramallah, fakullun muyassarun, karena setiap orang itu akan dimudahkan lima khuliqalah, untuk apa dia diciptakan. Seseorang itu akan dimudahkan melakukan untuk apa dia diciptakan. Man khuliqa lil jannah yusyira li amali ahlil jannah. Barang siapa yang dijadikan Allah untuk surga, yusyira li amali ahlil jannah, maka Allah akan memudahkan dia melakukan amal-amal surga. Tapi waman khuliqa linnar yusyira li amali ahlin nar. Sebaliknya, barang siapa yang diciptakan untuk neraka, yusyira li amali ahlin nar, maka dia akan dimudahkan melakukan maksiat, amal-amali ahli neraka. Makanya subhanallah, beruntunglah orang yang dimudahkan Allah melakukan kebaikan, ketaatan, nggih, dimudahkan melakukan kebaikan, niku beruntung sangat. Ini dawuh ini berangkat dari sebuah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'adu minal jannah. Kalian semua tidak akan ada kecuali telah ditulis, kalian semua tidak akan ada di dunia ini, tidak akan lahir kecuali telah ditulis tempatnya di neraka atau tempatnya di surga. Artinya menungso niku sadurunge lahir niku sebelum manusia lahir, maka sebenarnya telah ditentukan takdirnya. Maka kita ingat di dalam hadis Arba'in Nawawi, di mana menceritakan tentang asal kejadian manusia. Manusia niku selama 40 hari berupa mani, 40 hari yang kedua berupa segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging dan ditiup roh. 120 hari itu ditiup roh. Ketika ditiup roh niku ditentukan sekali takdire, sok iki wong bejo apa cilaka, sok piye rizkine, matine neng ngendi, sak pinunggalane. Ini sudah ditentukan pada usia 4 bulan atau 120 hari. Nah, ketika Kanjeng Nabi menceritakan takdir ini, qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afalan nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Kanjeng Nabi, kalau sebelum lahir kita pun ditakdirke kalih Gusti Allah, afalan nattakilu ala kitabina, apakah kita harus tawakal karo takdir kita wis meneng ae ra usaha, wa nadaul amal, dan meninggalkan amal?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kata-kata Kanjeng Nabi, jangan i'malu, malah ngamalo. Berbuatlah, ngamalo. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang itu digampangne nuju neng takdiri dewi-dewi. Setiap orang itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan, nuju takdiri dewi-dewi. Maka wa amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiru li amali ahli sa'adah. Maka barang siapa diciptakan Allah di dunia untuk ditempatkan di surga, maka Allah Ta'ala akan memudahkan orang ini ngelakoni amal-amali ahli surga. Apa amali ahli surga? Ngibadah, ya sholat, ya poso, ya zikir, ya ngaji. Ngaten iki amal-amali ahli surga. Maka barang siapa ditakdirkan Allah, ditakdirkan iki sok calone penghuni swarga, neng dunyane Allah akan memudahkan dia ngelakoni ibadah. Salate enteng, posone enteng, ngajine enteng, zikire enteng, akhlake apik, maksiat ditinggalkannya. Maka ini adalah tanda bahwa dia diciptakan untuk surga. Maka ini kehidupan di dunia adanya perbedaan kehidupan ning donya. Menungso niku enek sing apik, enek sing sregep ibadah, enek sing aras-arasen ibadah, enek sing sregep maksiat, ngoten. Menungso niku macem-macem. Lah ini kenapa? Karena ya perbedaan takdir iki wau. Kata kuncine napa? Kata Nabi, wa amma man kana min ahli sa'adah. Kalau memang orang itu ditakdirke Allah calon penghuni surga, fayuyassiru li amali ahli jannah. Neng dunya Allah bakal gampang nih dheweke ngelakoni amal-amali ahli surga. Ngibadah enteng, ngaji enteng, poso enteng, jamaah zikir, akhlake api, iso ngedoi perkara sing haram. Iki tanda. Makanipun nalikane ada tanda ini dalam diri kita, bersyukurlah kepada Allah, matur nuwun ning Allah. Sebab apa? Sebab ini adalah tanda kalau Allah cinta kepada kita. Tetapi sebaliknya, wa amman kana min ahli syaqa, kata Nabi, adapun orang yang diciptakan didadekne ini pancen kangge isen-iseni neraka. Lek ngono piye? Neng dunyane wong niki wau fayuyassiru li amali ahli syaqawah. Neng dunyane wong niki ya digampangne nglakoni amal-amale ahli neraka, ahli cilaka. Apa amale ahli cilaka? Maksiat, keburukan. Gitu. Maksiat, melanggar larangan Gusti Allah, nggih, menyakiti orang. Ngoten niku. Niki amal-amali ahli neraka. Makane awake dhewe lek sampai kok aras-arasen ibadah terus malah condong kepada perbuatan maksiat, kita harus khawatir jangan-jangan aku ditakdir ke ahli neraka. Naudzubillah min ngoten. Jadi ini untuk introspeksi kepada diri kita piyambak. Jadi ini awake dhewe niku digampangne Allah ngibadah, diparingi ati ning demen ning kesaenan, nggih, terus enteng ibadah, istiqomah ibadah, maka bersyukurlah kepada Allah, matur nuwun ning Allah. Itu tandane Gusti Allah cinta kepada kita. Nggih. Tapi umpama awake dhewe kok ngibadah males,
malah maksiat, malah ngelakoni perkara sing elek, maka kita harus menangis. Kita harus menangis. Kenapa? Karena ini berbahaya. Ini adalah tanda lek mati dalam keadaan seperti ini iki cilaka. Nggih. Makanya itu tanda nih. Kemudian dikatakan summa'lam annal mu'min al-basir biddin ar-rasikh fil ilmi wal yaqin huwallazi yuhsinul amal lillah wa yajtahidu fi dzalik bil kulliyah thumma ya'tamidu 'ala Allah wa 'ala fadlihi wa la ya'tamidu 'ala amali wa ihsanihi. Jadi ngene, para kekasih-kekasihnya Allah, para tiang-tiang sing mulya niku orang yang mukmin yang sesungguhnya, yang mengerti betul kepada agama. Jadi wong iman saestu, ngerti agama sing saestu, punya keyakinan yang kuat, maka tandane kawula sing ngeten niki wong sing ditresnani Allah niki wong sing imane rasa, ilmune tumancep, keyakinannya juga begitu, maka kelaziman daripada orang yang mulia semacam ini nopo? Alladzi yuhsinul amal lillah. Dia akan memperbaiki amal ibadah, amale berusaha diapi-api, amalnya ibadai berusaha dimaksimalke, ngono, maksimalke ngibadah. Tsumma ya'tamidu 'ala Allah, setelah ngibadah sregep lalu dia bersandar kepada Allah. Wala ya'tamidu 'ala amali, tidak bersandar kepada dirinya. Iku wong soleh, wong sing mulya ngono kuwi, amale akeh, ngibadahi sregep, tapi tetep sing dindelke adalah rahmate Allah. Mboten kok amali. Amal niku namung tondo. Tondo nih wong sing bakal oleh rahmati Gusti Allah neng dunyane diparingi enteng ibadah. Niki mau tondo nih. Jadi wong sing mulya niku ngoten, amale kathah tapi dheweke ora sombong dengan amale, ndak ujub dengan amale, sebaliknya nggih, dia senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku wong sing mulya ngono kuwi. Mila enten kisah, termasuk pengarang kitab Sulamut Taufik niku namine Al Habib Husin bin Thohir. Habib Husin bin Thohir ini contoh panutan. Beliau menika setiap hari khotam Al-Quran di dalam sholat, katam Quran dalam sholat. Sholat duha beliau setelah Fatihah membaca 10 juz Al-Quran. Kemudian setelah sholat awabin antara maghrib ngantos isya, beliau setelah Fatihah mahos juz 11 ngantos kalih doso. Lalu dalune bar turu enek sholat tahajud, beliau setelah Fatihah maos juz 21 ngantos 3 doso. Itu amale. Jadi Habib Husin bin Thohir niku wis ngelakoni duha, awabin, tahajud, khatam Quran dalam sholat-sholat sunnah niki. Di samping ngoten wiritani beliau wiritani la ilaha illallah 20.000 sedina sewengi, Allahu Allah 20.000, sholawate 20.000. Beliau sik ngarang kitab. Di antara kitab karangane Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik karangane. Lah amal sunnah kados ngaten, kemudian khatam Quran dalam sholat, terus ngarang kitab zikire koyok ngoten, beliau sik merasa ndak punya amal nopo-nopo. Beliau dalam qasidahnya mengatakan
Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, kula mboten kagungan amal napa-napa ngono. Padahal khatam Quran dalam sholat, padahal zikire Allah Allah selawewu, la ilaha illallah selawewu, sholawate selawewu, ya, sik ngarang kitab, sik mulang. Tapi beliau pengakuane ning Gusti Allah merasa ndak punya amal napa-napa. Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, kula menika mboten kagungan amal napa-napa. Wa kasbuna kullu zalal. Kabeh sing kula lampahi Gusti, ibadah sing kula lampahi itu ndak berguna sedikit pun bagi panjenengan. Ndak ada artinya bagi panjenengan. Ning sing kula arep-arep dateng panjenengan ya Allah adalah rahmat panjenengan. Sing kula harapkan adalah rahmat panjenengan. Subhanallah. Iki lho. Mula dikatakan teng mriki orang yang mulia, wong mukmin sing napa niku tumancep ilmu lan keyakinane dheweke niku ngibadah sregep. Tapi ketika ngibadah sregep mboten sombong. Ndak merasa hebat, ndak. Ya ora ujub, ndak berbangga diri ya ora. Tapi sebaliknya ketika nglakoni amal kados ngoten niku lho, piyambake sik merasa kurang, ora duwe amal napa-napa. Kemudian dheweke sama sekali tidak menyandarkan, tidak bergantung kepada amal. Tetapi wala ya'tamidu ala amalih, tapi ya'tamidu ala Allah wa ala fadlihi. Tapi dia bersandar kepada Allah. Dia masih berharap mendapatkan rahmat Allah. Niki lho wong mulya. Jadi niki nek cara pepatah mengatakan napa? Air tenang menghanyutkan. Jadi banyu sing tenang niku aja wani-wani was lho. Iku jeru tenan. Tapi ini air berisik tanda tidak dalam. Kali lho ya. Kok banyune tenang. Wah iki jeru niki. Tapi nek kali niku kricik banyune niku berisik, ora jeru niku. Niki nggih ngoten. Jadi orang yang mulia itu amale ra umum kathah, wali-wali ning Gusti Allah niku amale ra umum kathah sebab Allah memberi pertolongan terus. Semakin dhuwur derajatnya semakin kathah pitulunge Allah. Tapi setelah dheweke ngibadah mempeng kaya ngono kuwi atas pertolongan Allah, dheweke ndak rumangsa duwe amal. Dia ndak membanggakan amalnya. Tetapi yang diharapkan adalah rahmate Allah. Iku wong mulya ngono kuwi. Tapi nek sing mboten mulya kadang amale titik mawon wis sombonge ram. Kadang amali sekedhik tapi perasaan ujub berbangga di diri. Ini bila sifat-sifat sing kados ngeten niki ngamale kathah tapi rak rumangsa duwe ngamal, ndak ngendelnge amale, ndak sombong, bahkan yang diharapkan hanya rahmati Allah. Wa ala hadzal wasf madul anbiya wal ulama wassalihus salaf wal khalaf alaihimus sholat warahmah waridwan. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para ulama, orang-orang soleh. Jadi ngamali sregep, ngibadahi sregep, tapi ora sombong. Ngibadahi sregep mboten ujub, ngibadahi sregep ndak rumangsa duwe amal. Ndak ngendelke karo amale, bahkan yang menjadi sandaran hatinya sing tindelne namung rahmate Allah. Niki mila lek enten tiang sing boten ngene, misale amale sregep tapi sombong, ujub, wah wong ngene iki medeni. Dikatakan teng mriki wa kama balagona
anna abidan abadallah khamsami'ati sanah fa idza kana yaumul qiyamah yaqulullah lahu ya abdi udkhulil jannah bi rahmati. Benjing wonten akhirat niku enek kisah. Ada seorang ahli ibadah ngibadah ning Gusti Allah 500 tahun. Ngibadah ning Allah selama berapa? 500 tahun. Terus pada hari kiamat mergo ngibadahi sregep 500 tahun, Gusti Allah taala mulyakne dheweke, dipersilahkan masuk surga. Ya abdi, he kawulaku sing ibadah 500 tahun, udkhulil jannah bi rahmati. Mergo awakmu ngibadah sregep 500 tahun ngibadah, wis awakmu tak kei rahmat, silahkan masuk surga dengan rahmatku, kata Allah. Loh, ketika Allah ndawuhi ngoten niki, wong sing ibadah 500 niki krana ujub, berbangga diri, sombong. Loh Gusti, kula niki ngibadah 500 tahun, mosok mlebu swarga kok sebab rahmat jenengan? Mestine kan amal kula lho, kemlelet ta wong niki. Akhire dos pundi? Ketika dia mengatakan ya Rabbal bi amali, ya wis, nek awakmu 500 tahun ngibadah terus rumangsa sing mlebokne swarga ki 500 ibadahmu 500 tahun, sakniki dihisab ae. Fayamurullah bihi fayuhasabu ala nikmatil basar. Lalu orang yang ibadah 500 tahun niki, sing ibadah 500 tahun niki lalu dihisab, ditimbang dengan nikmate yang diberikan Allah kepadanya, hanya satu nikmat, nikmate mripat. Jadi ngibadah 500 tahun itu ditimbang karo nikmate Gusti Allah sing diparingne dateng piyambake. Namung nikmat mripat sing ditimbang niku, ora nikmat kabeh, mung nikmat mripat tok. Nikmat mripat kemawon. Fayuhasabu ala nikmatil basar fayastaghriqu jami'a ibadah. Ternyata ngibadah 500 tahun gila dibanding nih karo nikmate Allah, nikmat meripat sing digunakne nyawang niku ternyata sik luweh abot nikmat meripat. Nikmate napa ngibadah 500 tahun wis entek rene apa-apa nih dibanding nih nikmat loh, padahal nikmate Allah ora mung meripat, enek nikmat akal, enek nikmat lesan, telinga, gitu. Nikmat diberi jantung, jantungnya normal, loh. Padahal isih dibanding karo nikmat meripat mawon wis entek ngibadah 500 tahun. Apa sing kok sombong nih? Akhirnya setelah ngoten niku mergo amal 500 tahun niki wau ditimbang karo nikmate meripat kalah entek. Padahal nikmate Gusti Allah taksih wonten, hampir-hampir orang ini dilemparkan ke neraka. Lek panggah sombong. Akhirnya ternyata orang ini dia sadar, dia sadar orang ngendelke malih amale, bahkan jaluk ngapura ning Allah Ta'ala. Fayaqul ya Rabbi, lalu dia berkata, dia sadar, oh ternyata ibadahku 500 tahun ini ndak jadi, tidak bisa memasukkan aku ke surga. Sejatine sing masuknya aku neng surga adalah rahmate Allah. Akhirnya dia sadar dan berkata, matur neng Allah, ya Rabb, udkhulni adkhilni al jannah bi rahmatik. Ya Allah, sakniki jenengan lebetne kula surga ya Allah kanthi rahmat panjenengan. Akhirnya setelah orang ini sadar, iktimat kepada anugerah Allah, rahmati Allah, mboten iktimat karo amale, baru fayamuru bihi ilaiha. Maka Allah Ta'ala memerintahkan orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula dari dawuh niki sing paling penting piye dalam amal nopo? Faqad dhahara annahu la budda min amrayni. Maka di dalam
ibadah nek awake dhewe pengen dadi wong mulya, bagaimana ibadah sing sregep. Terus sing nomor loro wasani al-i'timad Allah dunahu, ibadah sregep tapi kemudian bersandarlah kepada Allah. Masih kita ngibadahi sregep tapi hanya mengharapkan rahmati Gusti Allah, tidak mengandalkan amal kita. Jadi masih ngibadahi sregep neng uang niki mboten sombong nggih. Nah, kenapa orang bisa seperti ini? Karena lagi-lagi diberi pertolongan oleh Allah. Milo tanda bahwa orang itu ditakdirkan akan beruntung, ayyuwaffiqallahul abda lil amali sholeh fi hayatihi wa yuyassirolahu. Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada hamba yang ditakdirkan beruntung untuk ringan melakukan ibadah, ringan melakukan ketaatan yang akan menghantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai sedoyo ditakdirke min ahlil jannah, amin. Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh, amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini, kita tutup dengan kesimpulan dan juga doa yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Muhammad Anak Muhsin. Semoga kesimpulan dari apa yang kita bahas di sore ini adalah perilaku manusia yang ada di dunia ini adalah tanda terhadap takdirnya sendiri-sendiri. Orang yang ditakdirkan Allah, diciptakan Allah untuk surga, maka niscaya di dunia Allah akan memberikan pertolongan kepadanya untuk melakukan amal-amalnya ahli surga, yaitu ibadah. Namun sebaliknya, orang yang mungkin dikehendaki Allah tidak di surga tapi sebaliknya di neraka, maka orang tersebut juga akan dimudahkan melakukan amal maksiat yang menghantarkan dia kepada neraka Allah Ta'ala. Milo kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai nggih, ditakdirkan nopo, semoga Allah jadikan kita semuanya calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan kita untuk ibadah, Allah mudahkan kita untuk menjauhi maksiat, dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Kalau sudah datang waktu wafat kita, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum berkasa, baru saja Anda simak zona Islami spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Keranti Boyolali Tulungagung. Simak terus zona Islami spesial Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan mulai jam 4:30 sampai jam 5:30 petang hanya di 96,8 Perkasa FM. Anda yang ketinggalan terkait dengan zona Islami spesial Ramadan di hari ke-10 Ramadan kali ini bisa simak lengkapnya di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Keranti Boyolali Tulungagung. Saya Danang Prayogi pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.